Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samba Suayudin, NIM 2255201273. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai cybercrime, hak cipta, dan sedikit hal mengenai data diri pribadi. Yang pertama mengenai cybercrime, mengutip dari e-jurnal yang berjudul Cybercrime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cybercrime. Menurut the US Department of Justice, computer crime adalah tindakan apapun yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatan kejahatan, penyidikan, atau penuntutan. Sedangkan menurut Andi Hamzah, cybercrime adalah kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Contohnya ada tindakan phishing. Phishing dapat diartikan tindakan pelaku yang memancing para korban untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Phishing ini biasanya ditujuin ke orang-orang atau ke user-user pengguna online banking. Karena untuk mengakses online banking kan kita perlu ID sama kata sandi ya. Nah, itu yang biasanya diincar pelaku. Misalnya nih, pengguna online banking BCA, dia dapet chat dari seseorang yang ngatasnamain BCA. Dan dia itu ngirimin link buat ngisi kuesioner. Misalnya kayak ada beberapa perubahan nih buat tarif transaksi di BCA. Padahal BCA sendiri belum nge-announce atau ngumumin ada perubahan buat tarif transaksi BCA kan. Nah, dia tuh ngirim link ini nih yang seakan-akan meyakinkan. Nah, linknya itu dia diarahin buat ngisi kuesioner. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu buat nanyain data-data penting dari si korbannya, kayak misalnya nomor ATM, terus juga bisa tanggal lahir, nama sesuai KTP itu nama lengkap kan itu penting banget ya. Terus juga bisa juga dia nanyain nomor telepon buat nanti dia ngakses ke online banking. Nah, untuk hukum yang menjerat pelaku itu ada dalam pasal 35 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dan juga pasal 28 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Nah, undang-undang itu tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan untuk tindakan pencegahannya kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Kita juga harus lebih teliti lagi memeriksa informasi yang kita dapat. Jadi kalau kita dapat chat apa-apa tuh harus diperiksa dulu, diidentifikasi lagi. Ini tuh beneran akun real resminya instansi tersebut atau enggak. Ngebedainnya juga kan gampang. Kalau instansi resmi tuh biasanya walaupun kita nggak nge-save nomornya itu udah tertera namanya gitu di chatnya. Kalau penipu-penipu kan pasti ada nomor telepon dulu kan di ininya. Karena kan kita belum nge-save kan. Kalau instansi resmi kan walaupun kita nggak nge-save nomornya itu pasti ada tulisannya. Misalnya dari pihak BCA ada tulisan BCA sendiri di chatnya. Itu aja sih buat tindakan pencegahannya kita intinya harus lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Selanjutnya tentang hak cipta perangkat lunak. Sebelum kita telah lebih jauh lagi, kita harus pahami dulu nih definisi perangkat lunak sama definisi hak cipta. Yang pertama tuh definisi perangkat lunak menurut Roger S. Pressman. Perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer. Ketika dieksekusi oleh usernya, akan memberikan sejumlah fungsi sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan usernya.
Hal ini menjelaskan jika software atau perangkat lunak ini memiliki fungsi untuk memberikan perintah komputer. Sedangkan untuk hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang erat karena perangkat lunak adalah karya intelektual yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Hak cipta memberi pemiliknya hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasi karya tersebut. Ketika seseorang membuat perangkat lunak, maka secara otomatis ia memiliki hak cipta atas karya tersebut, kecuali secara eksplisit dia itu menyerahkan hak cipta atau bekerja dalam konteks kerja yang menghasilkan perangkat lunak tersebut. Ada juga nih contoh pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Yang pertama ada cracking. Nah, tuh buat yang sering cracking ini tuh tindakan ilegal ya. Jangan diulangi lagi. Cracking itu memodifikasi perangkat lunak untuk menghilangkan fitur pengaman atau lisensi suatu software untuk perangkat lunak. Terus ada pembajakan software, terus juga melakukan plagiarisme atau mengcopy paste suatu perangkat lunak. Nah, itu nggak boleh tuh. Untuk hukum yang mengatur tentang hak cipta perangkat lunak, itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan pasal-pasal yang relevan tuh ada di pasal 113. Pasal ini tuh mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal perangkat lunak, pelanggaran tuh bisa kayak pembajakan, penggunaan ilegal tanpa izin. Sanksi yang didapat tuh bisa pidana maksimal 5 tahun penjara ya. Dendanya juga bisa sampai 2 miliar. Dan yang kedua ada pasal 115. Pasal ini menyatakan bahwa barang yang diproduksi atau didistribusikan melalui pelanggaran hak cipta itu bisa disita oleh pemilik hak cipta atau pihak berwenang dan serta dan bisa dimusnahin juga tuh dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga ada pasal 116. Pasal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penghapusan atau penghancuran barang-barang yang dihasilkan atau digunakan dalam pelanggaran hak cipta. Yang terakhir ada pasal 119. Pasal ini mengatur tentang ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Orang yang melanggar hak cipta dapat diperintahkan membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta, yang jumlahnya dapat ditentukan oleh hakim. Dan tindakan pencegahannya, supaya kita nggak jadi pelaku-pelaku pelanggar hak cipta, kita harus lebih aware lagi nih tentang pentingnya hak cipta suatu karya. Kita juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan lisensi yang berlaku di sebuah perangkat lunak. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang data pribadi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan secara umum definisi data pribadi menurut hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu data yang melekat pada pribadi seseorang sebagai identitas dan ciri khusus orang tersebut. Ada juga nih contoh-contoh pelanggarannya. Yang pertama ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini dapat berupa pengambilan informasi sensitif kayak kartu kredit, NIK, atau data penting lainnya tanpa sepengetahuan pemilik data. Kedua, ada penyalahgunaan data pribadi. Misalnya nih ada organisasi yang minta anggotanya untuk ngumpulin data diri mereka masing-masing untuk keperluan organisasi atau buat kayak ada event-event tertentu gitu. Tapi oknum pengumpulnya tuh ini malah ngegunain datanya itu buat kepentingan lain yang bisa ngerugiin pemilik data. Dan untuk tindakan pencegahannya, kita harus lebih sadar lagi nih buat pentingnya menjaga dan merahasiakan data pribadi kita. Kita harus lebih waspada lagi kalau ada orang lain
pihak lain atau organisasi yang kita ikutin nih buat minta data kita, kita harus benar-benar tanyain tujuan ngumpulin datanya apa, biar data kita tuh nggak disalahgunain. Sekian video pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.